Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat dengan tema transformasi paradigma pembangunan nasional inklusif, rekonstruksi teori pertumbuhan dan distribusi dalam ekonomi makro syariah. Dekonstruksi pembangunan ekonomi, kritik indikator kuantitatif dengan pembangunan seringkali hanya diukur melalui indikator sempit yang perlu didekonstruksi. Visi barunya mencakup dimensi kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus analisis yang pertama adalah model pertumbuhan nasional yang inklusif. Yang kedua, dinamika faktor produksi. Yang ketiga, mekanisme distribusi kekayaan. Selanjutnya yaitu poin landasan filosofis dari materialisme menuju falah, di mana definisinya adalah studi perilaku ekonomi agregat berlandaskan tauhid dan keadilan sosial. Integrasi moralnya berbeda dengan konvensional. Setiap variabel makro dalam syariah memiliki implikasi moral dan spiritual. Tujuan utamanya yaitu kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat, bukan sekedar maksimisasi PDB, di mana manusia sebagai khalifah bertanggung jawab memakmurkan bumi imaratul ard. Di sini ada tabel perbandingan filosofis di mana ekonomi konvensional dan ekonomi syariah visi utamanya dari masing-masing yaitu ekonomi konvensional kesejahteraan materialistik positivistik, sedangkan ekonomi syariah al-falah di mana dunia dan akhirat. Yang kedua, motivasi ekonomi konvensional rasionalitas individu kepentingan pribadi, sedangkan ekonomi syariah maslahat kepentingan kolektif. Selanjutnya, etika ekonomi konvensional netralitas moral dalam proses pasar, sedangkan ekonomi syariah terintegrasi dengan hukum halal haram. Dan yang terakhir yaitu sistem nilai ekonomi. Sistem nilai ekonomi konvensional yaitu kapitalisme dan neoliberalisme, sedangkan ekonomi syariah yaitu tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Makroekonomi syariah dalam pembangunan kebijakan makrofiskal dan moneter harus menjaga 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu din, perlindungan agama, nafas, perlindungan jiwa, akal, perlindungan akal, nasl, perlindungan keturunan, dan yang terakhir yaitu mal, perlindungan harta, di mana pembangunan dianggap gagal secara esensial jika pertumbuhan tinggi disertai degradasi moral atau kerusakan lingkungan. Slide selanjutnya yaitu teori pertumbuhan Solo-Swan versus perspektif Islam. Model Solo-Swan Y sama dengan K, AL, di mana Y adalah total produksi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, dan A mewakili efisiensi pengetahuan atau teknologi. Kritik syariah terhadap modal K, yang pertama, akumulasi modal tidak boleh melalui riba bunga karena mendistorsi sektor real. Yang kedua, tabungan harus dikonversi menjadi investasi produktif bagi hasil, bukan penumpukan harta. Pertumbuhan endogen memasukkan etika kerja Islam dan modal etis, jujur, amanah, transparan sebagai faktor pemicu pertumbuhan. Selanjutnya, Islamic Inclusive Growth Index. Indeks untuk mengukur pembangunan sesuai nilai Islam. Pilar yang pertama, pertumbuhan ekonomi berbasis makro. Yang kedua, kinerja reduksi kemiskinan. Pilar ketiga, kinerja inklusif sosial dan kesetaraan temuan. Beberapa negara tumbuh tinggi namun masih tertinggal dalam prinsip distribusi. Dekonstruksi kelangkaan perspektif Bagir al-Sard. Kritik kelangkaan relatif menolak premis bahwa sumber daya terbatas sementara keinginan tidak terbatas. Argumen teologis, Allah menciptakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan semua manusia. Akar masalahnya yaitu bukan pada produksi, melainkan ketamakan manusia dan kesalahan sistem distribusi. Selanjutnya, teori distribusi, jantung inklusivitas. Islam mengambil jalan tengah distribusi praproduksi, alokasi sumber daya alam, tanah mineral berdasarkan pemanfaatan produktif.
bukan penguasaan elit. Distribusi pasca produksi, pembagian nilai tambah melalui upah dan bagi hasil. Redistribusi siswa, penyeimbangan otomatis untuk menjaga daya beli kelompok rentan. Menuju Indonesia Emas 2045 dan Meksi 2025 sampai 2029. Visi menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia pada 2029. 4 pilar Meksi. Yang pertama, penguatan rantai nilai halal. Yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Yang ketiga, penguatan dan sosial syariah. Yang keempat, penguatan ekosistem digital. Poin yang terakhir yaitu tantangan dan realitas ekonomi. Yang pertama, ketimpangan ekstrim di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 50 juta penduduk lainnya. Yang kedua, penurunan kelas menengah turun dari 57,33 juta 2019 menjadi 47,85 2024. Yang ketiga, literasi syariah masih rendah, hanya sekitar 8-11%. Dan yang terakhir, kesenjangan wilayah di mana investasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.